Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Nasih Hanifah dengan NIM 2022143423. Baiklah, saya di sini akan memaparkan sedikit materi tentang pengantar bimbingan dan konseling untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling di SD. Baik, materi yang pertama yaitu definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling biasanya disebut dengan BK. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau peserta didik secara mandiri dengan menggunakan data berupa interaksi, gagasan, saran, dan asuhan yang didasarkan atas norma-norma yang benar terjadi. Konseling adalah proses bantuan oleh seorang ahli, yaitu yang disebut dengan konselor, dalam waktu yang relatif lama dan pencapaian tujuan sehingga terjadi melalui proses yang dinamis dan wajar. Bimbingan konseling adalah mata pelajaran yang berhubungan dengan program pembelajaran peserta didik yang mengalami masalah. Berikutnya itu ada fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada pemahaman, yaitu pemahaman tentang diri, tentang permasalahan, dan lingkungan. Yang kedua, ada pencegahan, yaitu menghindari timbulnya atau meningkatnya kondisi permasalahan pada diri individu. Yang ketiga, yaitu pengentasan, mengentaskan masalah yang dialami seseorang tersebut. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan, yaitu memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu. Selanjutnya, pengembangan, yaitu mengusahakan agar hal-hal yang baik yang sudah bertambah baik pada diri individu tersebut. Selanjutnya adalah lingkup bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan di madrasah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan dapat dilihat dari berbagai segi hasil penerapannya. Berikutnya ada asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama itu adalah kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibicarakan tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Bagian yang kedua adalah kesukarelaan, yaitu klien diharapkan secara sukarela dan tanpa ragu ataupun merasa terpaksa. Yang terakhir yaitu ada keterbukaan. Tidak hanya klien atau yang mengalami masalah yang menerima saran, melainkan juga bersedia membuka diri untuk penyuluhan tersebut, baik konselor maupun klien. Selanjutnya adalah penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan dan diperlukan di sekolah dasar karena dalam prakteknya tidak sedikit diantaranya peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar menghadapi masalah yang berasal dari dirinya sendiri dan lingkungannya. Di antaranya, permasalahan peserta didik yang kerap ditemui di lapangan yaitu peserta didik bermain sendiri saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Peserta didik tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR. Tidak masuk sekolah, berbicara tidak sopan dan santun, mencontek saat ujian. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar bertujuan memberikan ayaan dan spesifik untuk membangkitkan semangat peserta didik, menumbuhkan motivasi yang rendah, sehingga muncul dorongan untuk belajar pada diri peserta didik tersebut. Baiklah, materi yang terakhir yaitu peran guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yaitu ada 4. Yang pertama yaitu melakukan diagnosis, yang kedua adalah menetapkan prognosis, yang ketiga adalah pemberian bantuan, dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Sekian pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.